Shalom, selamat hari Sabat, pemirsa dimanapun berada. Hari ini tanggal 9 September tahun 2023, hari Sabat ini, hari Sabtu. Berjumpa dengan saya kembali, Felix Theodore, dan channel saya. Bagaimana saya akan membawakan sebuah firman Tuhan yang berasal dari buku bacaan Amanat kepada Orang Muda. Tetapi sebelum kita memulai apa yang menjadi perhatian bagi kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami akan belajar firman-Mu melalui amanat kepada orang muda. Biarlah urapi kami masing-masing dan kuasa Roh Kudus-Mu agar pelajaran ini dapat kami mengerti, sehingga semua yang mendengarkan, yang memirsa dimanapun mereka berada, boleh mereka memahami dan menjadi berkat bagi semua orang. Mohon ampun akan kesalahan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, pembahasan kita pada orang muda yang ditulis dari tulisan Nyonya Ellen G. White tiba di pasal 16 yang diberi judul "Kamu bukan milikku sendiri". Kamu bukan milikku sendiri. Baiklah, kita akan mendengar bersama-sama. Seringkali kita mendengar perkataan-perkataan atau pertanyaan, apakah tidak boleh melakukan hal-hal yang saya sukai? Apakah tidak boleh mengikuti cara saya yang kita ikuti? Apakah tidak boleh saya melakukan sesuatu? Mengapa tidak bisa bertindak sesuai dengan kehendak sendiri? Jadi seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan oleh seseorang apabila dia merasa dikekang oleh seseorang atau orang tua, sehingga banyak batasan-batasan yang dia alami, sehingga mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki kebebasan di dalam kehidupannya. Makin kurang Anda mengikuti sifat kecenderungan sendiri, semakin baik hal itu untuk Anda dan orang lain. Jadi bagaimana kecenderungan sendiri itu akan berkurang apabila kita menuruti apa yang menjadi pendapat orang lain. Kecenderungan alami telah menyimpang dan kuasa-kuasa alami telah disalahgunakan. Setan telah membawa manusia bertentangan dengan Allah. Ia selalu berupaya bagaimana setan mencoba menghapus rupa ilahi dalam diri manusia. Jadi bagaimana melalui sifat buruk kita, setan mencoba mencari celah agar di sini menghapus rupa ilahi di dalam diri manusia. Jadi bagaimana pada saat kita melakukan hal-hal buruk, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, disitulah setan memiliki celah untuk menjauhkan kita kepada Sang Ilahi. Bila mana kasih karunia Allah menguasai hati, nampaknya kecenderungan yang salah yang diwarisi dan dikembangkan harus disalibkan. Satu hidup baru di bawah kendali baru harus dimulai dari dalam jiwa. Semua yang dilakukan harus memuliakan Allah. Upaya ini meliputi bagian luar dan juga bagian dalam manusia. Manusia seutuhnya, jasmani, jiwa, dan rohani, itu satu satuan bagaimana itu tidak dapat terpisahkan dan harus tunduk kepada Allah untuk digunakan olehnya sebagai alat kebenaran. Jadi bagaimana di sini kita melihat bagaimana jasmani, jiwa, dan rohani yang ada di dalam tubuh kita harus digunakan sebagai alat kebenaran. Dan itu semua kita lakukan hanya untuk menjadi kemuliaan nama Allah. Sifat manusia tidaklah tunduk pada hukum Allah. Tidak seorang pun dapat melakukannya dengan diri sendiri. Akan tetapi dengan iman kehidupannya telah dibarui hari demi hari hingga menjadi seperti hidup Kristus. Hari demi hari ia menyadari bahwa ia adalah harta milik Allah. Tubuh dan jiwa adalah milik Allah. Ia memberikan anaknya untuk menebus dunia, dan karena itu kepada kita telah diberikan suatu kesempatan hidup baru. Masa percobaan untuk mengembangkan karakter kesetiaan yang sempurna. Allah telah menebus kita dari perbuatan dosa dan memungkinkan hidup kita diperbarui, diubahkan untuk melayani. Jadi di sini jelas bagaimana melalui Yesus Kristus Allah telah menebus dosa-dosa kita dari perhambaan dosa yang menaungi kita. Bagaimana
Zaman dahulu, pada saat nenek moyang kita Adam dan Hawa, mereka jatuh dalam dosa, sehingga kita telah terkena imbas semua itu. Sehingga bagaimana Allah dengan kasih-Nya telah menebus kita dari perhambaan dosa melalui anak yang tunggal Yesus Kristus. Bagaimana Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Materai Allah ada pada kita. Kita sudah dibelinya dan Ia ingin agar kita mengingat bahwa kuasa jasmani, pikiran dan moral kita adalah milik-Nya. Waktu dan pengaruh, pertimbangan, kasih dan hati nurani semuanya milik Allah dan untuk digunakan selaras dengan kehendak-Nya semata. Daging di mana jiwa berada adalah kepunyaan Allah. Setiap urat daging, setiap otot adalah milik-Nya. Janganlah ada alasan karena kelalaian atau penyalahgunaan untuk melemahkan satu organ pun. Kita harus bekerja sama dengan Allah melalui pemeliharaan tubuh kita sebaik mungkin agar sehat, agar dapat menjadi bait suci di mana Roh Kudus tinggal untuk membentuk setiap kuasa jasmani dan rohani kehendak Allah. Jadi bagaimana di sini apa kita disarankan untuk memelihara tubuh kita, karena tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, itu milik Allah. Kita hanya diberikan ruang, roh kita diberikan tubuh ini, daging ini untuk kita gunakan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Pikiran-pikiran harus diisi prinsip-prinsip yang jernih. Kebenaran harus dipahat di atas lembaran jiwa. Ingatan harus dipenuhi dengan kebenaran yang berharga dari firman. Kemudian bagaikan permata yang indah, kebenaran itu bercahaya dalam kehidupan. Jadi bagaimana kita sebagai umat Tuhan juga harus mengetahui firman-firman Tuhan, sehingga itu boleh terpancar di dalam kehidupan kita. Kita bukanlah milik kita sendiri. Yesus telah menebus kita melalui kayu salib. Bagaimana Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Janganlah mengubur talenta-talenta kita ke dalam tanah. Gunakanlah itu untuk Allah. Dalam usaha apapun kita bekerja, tempatkanlah Yesus di dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi, kita bekerja, kita melakukan kesibukan, biarlah semua yang kita lakukan itu hanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu bertolak belakang dari firman Tuhan. Kalau kita merasa bahwa kasih kepada sesama makin hilang, tinggalkanlah bisnis itu dan katakan, ini aku ya Juru Selamat. Apakah yang kau berbuat? Dengan murah hati Ia akan menerima serta mengasihi Anda. Ia akan melimpahkan pengampunan karena Ia penyayang dan pandai sabar, tidak ingin seorang pun binasa. Jadi di sini bagaimana Yesus mengasihi kita? Yesus tidak ingin kita binasa kelak pada saat Yesus datang. Ya kita sebagai manusia biasa, manusia berdosa, jangan sampai kita melakukan dosa lagi. Kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus di kayu salibnya, melalui darahnya yang kudus, yang suci. Jangan sampai kita melakukan dosa lagi. Kita dan semua yang kita miliki adalah kepunyaan Allah. Janganlah menganggap sebagai satu pengorbanan kalau kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Tidaklah aman bagi kita untuk tetap masih merenung-renungkan keuntungan yang akan diperoleh kalau mengikuti anjuran-anjuran setan. Jadi jangan sampai kita termakan oleh rayuan setan. Jangan sampai kita hanyut di dalam arus-arus godaan setan. Dosa dan bencana pada setiap jiwa yang melakukannya. Namun itu membutakan dan menyesatkan sifatnya dan akan memikat kita dengan sajian-sajian bujuk rayunya yang licik. Kalau kita sudah memasuki lahan setan, tidak ada jaminan perlindungan dari kuasanya. Oleh karena itu kita harus menutup semua jalur di mana penggoda dapat masuk. Dikutip dalam buku Dogs from the Mount of Blessing halaman 171. Jadi bagaimana di sini Tuhan mengamarkan kepada kita bagaimana tubuh ini bukan milik kita sendiri. Jiwa ini bukan milik jiwa kita sendiri, tapi apa? Ini milik Allah. Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita. Jadi jangan sampai kita gunakan untuk kesenangan duniawi kita. Jangan kita gunakan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi biarlah tubuh kita ini kita gunakan
untuk menjadi kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.